Di masa ini saya mulai bingung ya, mau upload, bukan masalah bingung uploadnya, tapi konten ini atau channel ini mau dibawa kemana ya, entah niche-nya apa, terus temanya apa, terus harus boleh campur apa tidak, atau mau semaunya, jadi bingung ya, bingung mau nentuin arah konten. Udah upload beberapa, udah ada kurang lebih 9 ya untuk YouTube Long, tapi di sini saya mulai merasa bingung, ini channel mau dibawa kemana arahnya nih, saya bingung banget. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada di fase yang sama, ngerasa bingung ya, udah upload beberapa tapi bingung ya mau campur atau satu niche atau satu tema atau gimana ya. Oke, di sini setelah saya berpikir ya, saya mau sharing ke teman-teman bagaimana cara saya menentukan niche atau menentukan arah konten YouTube ini ke depannya. Tonton video sampai habis ya, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di komen juga boleh ya, boleh tanya-tanya seputar sharing perkontenan pemula ya. Kalau sudah pro nggak usah ya. Kalau sudah pro itu berarti teman-teman sudah hafal semuanya. Tapi ini untuk sharing yang pengalaman teman-teman yang sedang berjuang meniti karir di dunia per-YouTuban di tahun 2025 akhir menuju 2026 ya. Oke. Okay. Awalnya pasti bingung ya. Saya bingung, teman-teman bingung, yang lain juga para pemula juga bingung ya. Ini sebenarnya mau kemana sih arahnya? Kontennya mau kemana? Dan setelah saya lihat-lihat channel yang lain ya, yang sudah pro, yang sudah apa namanya, sudah melanglang buana di dunia per-YouTuban, mereka juga sebenarnya punya beberapa jalan ya. Ada memang satu niche dari awal, mungkin pelan ya, tapi mereka punya fondasi. Ada juga yang campur-campur, lihat konten mana yang paling menarik, yang banyak views-nya, yang banyak orang tonton, yang pastinya mungkin akan mempercepat perkembangan akun YouTube. Kalau untuk saya sebenarnya gini ya, mungkin satu niche bisa dicoba, tapi juga dicampur beberapa lah dikit ya. Karena apa? Karena kalau memang saya harus contoh ya, harus satu niche misalnya, harus terpaku pada satu tema, agak agak ribet ya. Jadi agak gimana ya? Agak kaku. Jadi nggak bisa mengeksplor ya. Tapi kalaupun dicampur-campur terlalu over ya, terlalu banyak, mungkin juga algoritma akan bingung. Jadi saya coba pakai satu cara, yaitu satu niche tapi dicampur sedikit aja ya. Kenapa? Karena saya membuat konten itu tujuannya bukan ingin cepat viral, tapi memang benar-benar ingin membangun fondasinya dan juga ingin mencoba mengekspor ya kemampuan diri saya sendiri. Karena kalau terpaku pada satu aturan agak capek dan agak ngebosonin dan akhirnya menyerah. Kalau sesuai kemauan diri sendiri ya, saya pengen konten ini tapi masih agak nyambung, contoh seperti ini ya, saya sharing tentang konten TikTok, konten YouTube ya, YouTube pemula. Saya sering apa saya ngerasakan, saya curhatin ke konten, apa yang saya ingin sampaikan, saya sampaikan di konten-konten YouTube seperti ini. Jadi agak plong ya, nggak terpaku misalnya harus konten ini terus, nggak ya. Kalau memang bagus ya satu tema, tapi ujung-ujungnya akan membuat tertekan ya, harus satu itu aja yang dipakai. Nanti akan membuat capek kontennya. Tapi kalau memang sesuai hati, sesuai apa yang ingin teman-teman curhatkan, yang ingin kita curhatkan di konten YouTube ini, insya Allah ya, YouTube kita akan bertahan lama, meskipun jalannya agak pelan. Tapi kalau hati kita sudah mengiyakan apa yang ingin kita lakukan di YouTube ini ya, insya Allah ya, terbawa suasana hati, akan panjang juga umur YouTube-nya. Karena ya semangat konten, semangat memang membuat kontennya. Capek itu akan kalah ya dengan kita, karena kita kesukaan kita terhadap membuat konten itu ya. Jadi menurut saya tetap satu frame, tetap satu tema yang memang sesuai niche-nya, seperti ini kreator pemula, tapi dibarengi dengan ekspor sedikit demi sedikit yang memang teman-teman suka. Yaitu kalau saya seperti itu. Dan setelah saya lihat-lihat ya, kreator yang sudah apa namanya, sudah berkembang, sudah maju, mereka dulu juga menerapkan hal yang sama. Mereka mencoba mengekspor diri tapi tetap dengan benang merahnya ya. Ada akun-akun memang mereka satu tema terus jalannya pelan, ada juga yang sudah mengeksplor sejak awal ya, konten campur-campur. Intinya apa? Sebenarnya dua-duanya jalan itu sama-sama saja ya. Mau satu tema juga boleh, mau dicampur juga boleh, lihat perkembangannya seperti apa. Tapi balik lagi ya, menurut hati teman-teman pilih yang mana gitu. Kalau satu tema bagus, kalau dicampur sedikit atau dicampur banyak juga boleh ya. Jadi tergantung hati teman-teman
maunya seperti apa ya. Baik lagi ya, karena menurut hati ya, menurut kesukaan, menurut yang saya suka ya dijalani aja. Entar kalau memang ini kontennya bermanfaat semua, ya intinya semuanya pasti akan berkembang seperti itu. Kesalahan saya dulu ya waktu membuat channel, dulu ya, dulu maksud dulu tuh setahun 2 tahun yang lalu, kemudian saya berhenti dan sekarang saya mulai lagi. Dulu itu terlalu mendengarkan pendapat A, pendapat B, pendapat C. Pertama saya suka pendapat A, misalnya ya, saya dengerin YouTube-nya, oh begini begini begini. Kemudian pindah lagi ke mentor B, begini begini begini, pindah lagi ke mentor C, begini begini begini. Sampai akhirnya bingung sendiri dan akhirnya jadi mumet, jadi harus pilih yang mana. Ya, itu yang bikin berhenti. Dan sekarang setelah mindset saya dirubah sendiri ya, sebenarnya dari beberapa mentor itu sebenarnya sama semuanya benar. Tinggal kita pilih sukanya yang mana gitu ya. Karena semuanya pasti berjalan, pasti berkembang kalau teman-teman konsisten, kalau kita sendiri konsisten, kalau kita sendiri suka ya. Karena gini ya, kalau menurut saya sendiri ya, ini analisa saya pribadi ya. Kalau konten kita dibuat dengan hati, dibuat dengan apa namanya, dengan keikhlasan kita sendiri, positif positif itu akan nyampe ke penonton. Oh, ini kontennya memang benar-benar dia sukai dan yang ngelihatnya, yang penontonnya ya suka juga gitu ya. Jadi nggak kelihatan terpaksa. Oh, kok gini sih? Memang ilmunya bagus, ilmunya daging semua, tapi terlihat seperti terpaksa, terlihat seperti nggak suka sama apa yang mereka omongin. Tapi kalau dengan hati, dengan kesukaan, dengan wajah yang bersinar, tentu yang nonton pun akan, oh iya ya, iya ya, akan terasa nyampe ya, walaupun ilmunya sedikit ya, tapi dengan positif vibes, oh is keren ya, dengan positifnya itu akan nyampe ke penonton dan akan membuat penonton itu senang. Ya intinya enjoy aja ya teman-teman, buat konten semua teman semau teman-teman, sesuka teman-teman, perlihatkan ekspresi teman-teman, perlihatkan energi teman-teman untuk diperlihatkan ke penonton, dan insya Allah ya penonton juga akan nangkep, akan pesan yang disampaikan oleh kita sebagai kreator akan sampai ke penonton ya, walaupun ilmunya sedikit tapi itu akan sampai ya, daripada ilmu banyak daging semua tapi kok nggak nempel-nempel ya di otak saya, mungkin karena ya itu eh, kurang keikhlasan dari, maksudnya keterpaksaan dari seorang kreatornya seperti itu. Jadi enjoy aja sih. Dan dari semua perjalanan itu merubah mindset dan pola pikir saya tentang niche, tentang tema dan lain sebagainya ya. Ternyata niche itu bukan kandang, bukan kandang buat kita terpenjara di dalamnya ya, yang harus itu aja. Tapi niche itu adalah sebuah arah ya, arah untuk mau di mana, mau dibawa kemana konten kita akan di apa namanya, dilajukan atau dimajukan ya, atau dikembangkan, akan dibawa kemana. Jadi kalau kita sudah punya arah ya, apapun yang kita lakukan, misalnya seperti saya satu tema yaitu tentang keresahan kreator pemula, tentang sharing pengalaman kreator pemula ya, bisa apa namanya, bisa dipadukan dengan hal-hal yang lain yang memang kita suka tapi tetap nyambung dengan kreator gitu, tentang per-YouTuber, tentang dunia kreator pemula seperti itu ya. Jadi itu ngebantu sedikit ya, dari pengalaman saya dulu, ngebantu sedikit mengubah pola pikir saya tentang niche. Niche itu bukan, sekali lagi seperti tadi ya, niche itu bukan kandang yang kita terkurung harus itu aja, dan ternyata niche itu adalah sebuah arah ya. Kalau kita sudah punya arah, apapun yang kita lakukan, apapun yang konten yang kita bikin ya, itu akan membuat kita merasa tenang dan perkembangan akun juga akan semakin membaik ya, meskipun pelan. Dan saya mulai pakai cara simpel ya, seperti saya membuat video atau membuat konten yang memang saya suka, karena apa? Karena tadi ya, saya sudah punya arah, saya sudah punya pola seperti ini ya, seperti kreator pemula. Saya bisa berbicara secara lepas, yang awalnya kaku karena harus baca skrip dan lain sebagainya, setelah dengan memang dari hati ya, oh ternyata karena sudah punya arah, jadi akan ngomong pun akan berjalan lancar seperti itu. Mungkin nggak semua ya, tapi minimal kalau kita sesuai dengan hati membuat kontennya, itu akan membuat kita terasa lebih ringan dalam membuat konten ya, dan pesan juga akan tersampaikan dengan baik ke para audiens ya, atau penontonnya. Dan pesan buat teman-teman ya, jangan takut untuk mengeksplor diri, mengeksplor kemampuan di mana teman-teman bisa
meluapkan ya lewat konten-konten YouTube seperti ini ya. Walaupun di tahun 2025 akhir 2026 mulai ya, mungkin udah banyak sekali pesaing-pesaing dari kreator pemula, dari banyak-banyak kreator ya. Tapi jangan takut untuk mengeksplor diri, jangan takut ketinggalan. Karena apa? Karena di dunia perkontenan itu nggak ada yang terlambat ya teman-teman ya, nggak ada. Saya juga mulai mulai saya nggak peduli ya, orang bilang saya terlambat, orang bilang saya kok baru muncul, yang lain udah pada kemana, yang lain udah pada turun lagi karena di YouTube udah apa namanya, udah penghasilannya udah menurun. Sebenarnya saya nggak peduli ya teman-teman. Intinya saya ingin mengekspor kemampuan diri saya sendiri. Saya ingin sharing apa pengalaman saya dulu ya yang berhenti ngonten untuk para pemula ya. Karena apa? Saya curahkan hari ini, saya sharingkan hari ini, dan itu mudah-mudahan yang bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi tetap saja mengeksplor kemampuan diri teman-teman sampai mana suka teman-teman mau konten apa ya. Intinya teman-teman berbicara sesuai kemampuan teman-teman. Itu aja sih ya, sesuai kemampuan teman-teman dan sesuai dengan hati teman-teman ya. Jadi jangan dipaksakan, oh ini yang lagi rame ini nih, kita ambil aja tema yang ini. Kalau teman-teman gak suka ya nggak lama, ntar berhenti lagi. Nah itu ya, jadi buat kamu yang masih bingung mau arah kemana ini konten akun kamu sendiri, intinya teman-teman buat konten yang jujur sesuai dengan hati teman-teman, sesuai dengan kemampuan teman-teman, dan itu nggak akan membebani teman-teman untuk terus membuat konten ya. Karena konsisten itu perlu, dan konsisten itu dilakuin kalau kita memang sudah suka ya. Kalau terpaksa buat konsisten itu susah banget, susah ya. Jadi saya sendiri dulu ikut tren ya, oh saya suka ini, suka ngeprank apalah gitu ya. Akhirnya bosan sendiri karena bukan tipe saya seperti itu ya, agak bingung juga ya. Jadi berhentilah. Tapi sekarang saya suka seperti ini, saya suka sharing, saya suka gaya ngobrol seperti ini, upload dan lain sebagainya, tinggal uploading saja ya. Nggak usah takut untuk bereksplor ya, mengeksplor, jadi nggak usah takut ya. Jadi kalau seorang kreator pemula jangan dulu mutusin, oh saya mau niche ini ya, terus jangan langsung mutusin gitu ya. Eksplor aja kemampuan dari teman-teman sendiri ya, yang teman-teman suka, yang teman-teman memang jujur ya. Jadi perjalanannya akan panjang ya, nggak berhenti di tengah jalan. Jadi eksplor aja terus, fokus pada konten teman-teman yang relate, yang jujur, dan juga yang bermanfaat ya, terutama buat penonton teman-teman sendiri ya. Oke, kalau teman-teman lagi di fase ini ya, sama seperti saya dulu ya, bingung arah kontennya mau kemana, boleh di komen ya. Saya lagi nyari arah ya, boleh di komen ya. Biar nambah teman ya, nambah silaturahmi. Boleh di like, boleh di subscribe juga yang terpenting ya, biar teman-teman terus ngikutin channel saya tentang sharing seputar dunia perkontenan untuk pemula ya, keresahan atau apapun ya, terserah, intinya tentang perkontenan YouTube untuk pemula ya, bukan yang pro. Kalau yang pro nggak salah, pasti apa sih ini orang kecil ngomongin yang kayak gini-gini. Nggak usah ya, ini untuk pemula aja. Sekali lagi subscribe channel ini karena di part selanjutnya saya akan bahas cara bikin konten tanpa kehabisan ide ya. Dan ini part 4 ya dari perjalanan saya kreator pemula, sebagai kreator pemula. Pelan-pelan satu persatu kita temuin jalannya ya. Kita lanjut bareng di part 5. Oke, terima kasih.